Kapasitas Stadion SGMRP Pamekasan menyusut 50% usai renovasi. Hasil drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia satu grup dengan Irak dan Arab Saudi. Romeni absen di laga FIFA Matchday, Erick Thohir, jangan terjebak pesimisme. Garuda kehilangan amunisi, tapi jangan hilang fokus. Menarik untuk kita bahas. Seperti apakah beritanya? Berikut ini adalah berita selengkapnya. Halo Sobat Rosya TV dimanapun berada, kini berjumpa lagi dengan saya. Dalam video ini Rosya TV akan membahas seputar berita terupdate sepak bola Madura United FC dan berita sepak bola lainnya. Pertama, datang dari Madura United FC. Kapasitas Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP di Pamekasan resmi menyusut hingga 50% setelah dilakukan renovasi. Dari semula mampu menampung 14.000 penonton, kini hanya tersedia 7.000 tempat duduk, seiring diterapkannya sistem single seat di seluruh tribun. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Park Pamekasan, Fathur Rahman membenarkan hal tersebut. Ia menyebut pengurangan kapasitas merupakan konsekuensi dari renovasi yang dilakukan demi meningkatkan standar kenyamanan dan keamanan stadion. Pasca direnovasi ada 7.000 tempat penonton yang tersedia, susut 50%, ungkap Fathur, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Selain pengurangan kapasitas, pihak Dispora Park juga tengah mempersiapkan berbagai perbaikan dan penyesuaian sesuai hasil risk assessment survei dari PT LIB. Di antaranya adalah penambahan kapasitas toilet pemain, pemasangan rigging kamera, serta perbaikan jalur evakuasi dan fasilitas pendukung lainnya. Persiapan saat ini kami sedang proses memenuhi beberapa rekomendasi hasil dari survei LIB beberapa waktu lalu, tambahnya. Namun, perubahan kapasitas ini menimbulkan kekhawatiran dari kalangan supporter Madura United. Ketua supporter Taretan DB, Hendra Gunawan, mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan tersebut. Ia menilai kapasitas baru tidak akan mampu mengakomodasi antusiasme supporter saat laga kandang berlangsung. Bukan tidak setuju dengan single seat-nya, tapi kapasitasnya yang kurang. Kalau mau pakai single seat, harusnya juga menambah tribun agar tidak mengurangi kapasitas, ujar Hendra. Meski demikian, Hendra tetap mengimbau para supporter untuk menjaga dan merawat fasilitas stadion, terlebih dengan adanya kursi-kursi baru. Ia mengingatkan agar tidak ada aksi pengrusakan terhadap fasilitas stadion yang kini menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Pamekasan. Tapi sekali lagi saya gak bisa menjamin, apalagi kapasitas yang semakin kecil, tutupnya. Dari Madura United, kini kita beralih ke kabar terupdate Timnas Indonesia. Terbaru ini, drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam hasil undian tersebut, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Ronde keempat ini diikuti oleh 6 tim terbaik dari fase sebelumnya, yaitu Indonesia, Oman, Uni Emirat Arab UEA Irak, Arab Saudi, dan Qatar. Dua tim terakhir, Qatar dan Arab Saudi, didapuk sebagai tuan rumah untuk fase ini. AFC sebelumnya sudah merilis pembagian pot berdasarkan peringkat terbaru FIFA. Pot 1 diisi oleh Qatar dan Arab Saudi, pot 2 ditempati Irak dan UEA, sementara pot 3 berisi Indonesia dan Oman. Format pertandingan akan menggunakan sistem round robin, namun hanya dimainkan satu kali per lawan, tidak home and away. Artinya, setiap tim akan memainkan 2 pertandingan saja di ronde ini. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dijadwalkan berlangsung pada 8–14 Oktober tahun 2025. Pemenang dari masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Semangat terus untuk Garuda, mari kita dukung Timnas Indonesia menembus sejarah.
Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong. Masih seputar Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar terbaru terkait kondisi striker naturalisasi Timnas Indonesia, Ole Romeni. Erick menegaskan bahwa sang pemain dipastikan absen pada FIFA Matchday edisi September tahun 2025 karena harus menjalani proses pemulihan pasca operasi. Wah, belum tahu, jangan doain yang pesimis. Kalau September pasti enggak main. Juli, Agustus, September proses penyembuhan. Kita lihat Oktobernya, ujar Erick kepada awak media, Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. Menurut Erick, Romeni telah menjalani pemeriksaan menyeluruh bersama tim medis klubnya, Oxford United, dan juga dokter Timnas Indonesia yang berbasis di Belanda, Dr. Leo. Setelah melalui berbagai pertimbangan, operasi akhirnya dipilih sebagai langkah terbaik dan dijadwalkan berlangsung hari ini. Ole Romeni sudah cek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda yaitu Leo. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang, jelas Erick. Absennya Romeni tentu menjadi kehilangan penting bagi tim Garuda yang tengah bersiap menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Erick menegaskan bahwa cedera adalah hal lumrah dalam dunia sepak bola. Ia mencontohkan Ragnar Oratmangun yang juga sempat absen karena cedera saat melawan Jepang. Kita kehilangan, tapi itu bagian dari sepak bola. Kita punya Ragnar, kemarin juga sempat tidak ikut waktu lawan di Jepang karena ada cedera. Lalu juga ada beberapa pemain lain yang cedera sebelum-sebelumnya, ujarnya. Erick pun mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk supporter dan pecinta sepak bola nasional, untuk tetap berpikir positif dan tidak larut dalam pesimisme menjelang laga-laga krusial. Saya tidak mau pola pikir kita selalu dibelenggu oleh pesimisme. Tapi ya kita terus bangun, tutup Erick.